Ibadah haji dalam Islam itu ada dua, dan dua-dua ini wajib bagi yang belum pernah. Yang pertama ibadah umrah, yang kedua ibadah haji. Apa perbedaannya ibadah umrah dan ibadah haji? Ini sebagai orang Islam mesti kita ketahui. Kita ambil contoh perbedaan pada saat kita mengucapkan kalimat talbiyah. Semua kita sudah hafal itu, walaupun belum pernah pergi haji dan umrah, sudah pasti hafal itu. Kalimat talbiyah ini yaitu ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kata labbaik hanya dipakai kepada dua panggilan kata labbaik. Pertama, ketika Allah memanggil, maka kita akan mengucapkan labbaik. Dan kedua, ketika orang tua memanggil kita anaknya, misalnya ya Mahmud, jawaban saya kepada ayah atau ibu yang memanggil dengan ucapan labbaik. Dua panggilan ini, yang pertama ketika Allah memanggil dalam perintah ibadah umrah dan haji, kita akan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kami datang, kami dengar, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Bisa dipaham Bapak Ibu? Jadi kata labbaik baik, kita lanjutkan karena ada tamu yang datang. Ketika kita datang memenuhi panggilan Allah di Baitullah, ingat ada dua tanah yang mulia di Arab Saudi. Yang pertama disebut dengan kota Makkah dan yang kedua kota Madinah. Tapi saudara ingat, baik umrah maupun haji itu hanya ada di daerah kota Makkah dan sekitarnya. Kota Madinah tidak ada kewajiban apa-apa di dalamnya, kecuali semua itu sunnah. Seperti contoh, ketika ada jamaah tiba di kota Madinah, dia sunnahkan untuk sholat di Masjid Nabawi dan berziarah ke makam Rasul, serta masuk ke dalam Raudhah, yaitu satu tempat antara makam Rasul dengan mimbarnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disunahkan. Kalau dulu orang masuk Raudhah itu cukup antri, sekarang tidak bisa lagi, harus pakai nusuk. Apa itu nusuk? Satu aplikasi yang kita pakai ketika akan masuk di Raudhah dekat makamnya Rasul. Nusuk itu akan diperiksa dengan sistem barcode. Jadi aturan yang sekarang ditetapkan pemerintah Arab Saudi, satu kali masuk Raudhah setahun sekali. Kalau dulu satu hari sampai berapa pun boleh. Tahun ini tidak bisa dan seterusnya. Itu sekarang yang perlu diketahui oleh jamaah haji yang mau berangkat. Jadi tidak usah paksakan diri berulang-ulang masuk ke Raudhah. Kemudian saya kembali kepada kalimat talbiyah tadi. Perbedaan antara ucapan kalimat talbiyah baik di haji maupun di umrah itu soal batas waktu. Kalau kita mengerjakan umrah, ini umrah Pak ya, itu ketika kita mulai mengenakan pakaian ihram yang disertai dengan niat umrah, saat itulah kalimat talbiyah akan mulai pertama kali kita ucapkan. Kalau ada jemaah haji atau jemaah umrah yang turun di kota Madinah, kemudian setelah dia memakai pakaian ihram,
mulai sejak saat itu dia akan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Ini 3 kalimat yang diulang-ulang sampai tibanya di kota Makkah. Kalau dari Madinah bisa dipahami yang mau berangkat haji ya, itu kalau kita mengerjakan umrah. Tapi kalau ibadah haji ini itu diatur oleh pemerintah. Di mana kita turun, di mana kita mikat itu satu tempat dimulainya ibadah baik umrah ataupun haji. Apa itu mikat? Yaitu tempat di waktu kita mulai niat dan mengenakan pakaian ihram. Ada 7 mikat baik di Madinah maupun di Makkah. Kalau di Madinah, kita mikat dari Madinah itu bukan di dalam kota Madinah, tapi di luar kota Madinah, 6 km atau lebih lah dari kota Madinah. Namanya Bir Ali. Bir Ali itu artinya sumur Sayyidina Ali. Di situ ada masjid, di situ kita ganti pakaian, di situ kita mandi sunnah ihram, kemudian di situ kita mulai mengenakan pakaian ihram, dan di masjid Bir Ali itu kita mulai haji atau umrah. Bisa dipahami Pak yang mau berangkat ini terutama ya. Tapi kalau yang berangkat haji itu semua sudah dituntun nanti oleh petugas-petugas haji. Mudah. Yang ingin saya ingatkan di sini bukan tuntunan-tuntunan atau pengawasan dari petugas haji. Yang saya ingatkan, ingat kewajiban hanya sekali. Jangan buat banyak kesalahan. Apa artinya? Begini, kalau umrah hanya wajib 1 kali, umrah kedua sunnah dan sunnah dan sunnah. Ibadah haji cuma 1 kali seumur hidup. Ibadah haji yang kedua, ketiga dan seterusnya itu hukumnya sunnah. Ingat, sunnah tidak bisa mengikuti yang wajib. Bisa dipahami? Artinya semua larangan-larangan haji, semua hal-hal yang menjadi makruh dalam mengerjakan ibadah haji sebisa mungkin dihindari, baik di waktu kita berada di Madinah ataupun di Makkah. Apa itu yang paling sering? Pertama, bersalah dengan teman rombongan, karena semua sudah capek. Belum lagi kalau ada orang-orang tua yang cuma tahu basuruh, tahu veto, baru kita orang kepala atau ketua rombongan. Di sini kita diuji. Jadi kalau yakin bahwa orang ini pakai emosi, sebaiknya tidak usah terima sebagai ketua rombongan, apalagi ketua kelompok. Kenapa? Itu ujian besar Pak. Bapak harus bertanggung jawab orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab. Dan ingat, mulai dari makanan itu tidak seperti kita di Indonesia. Baca doa makan, ada meja makan. Di sana diantar di kamar-kamar. Kalau makanan pagi tidak diambil, itu nanti dibersihkan oleh petugas hotel atau penginapan, dan kita tidak mungkin lagi dapat makan pagi karena ada batas waktunya. Itu aturan-aturan yang sering membuat emosi jamaah, sering membuat marah jamaah, dan jadi sasaran ketua-ketua kelompok. Jadi kata pepatah Arab mengatakan begini, bila engkau ingin mengetahui seperti apa dan bagaimana pribadi sahabatmu, ajak dia bepergian. Karena hanya dengan bepergian semua sifat asli akan keluar. Oh tidak, siapa dia ini waktu dibikin dari kita 20 tahun itu orang paling pengertian, paling baik-baik, tapi sampai di Makkah dia berubah 180 derajat. Kenapa? Sifat asli akan keluar pada saat kita bepergian. Ini yang perlu saya ingatkan kepada yang berangkat haji. Perhatikan, ibadah haji hanya sekali seumur hidup dan hukumnya wajib. Bila kita banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran haji, ingat, pelanggaran haji itu ada yang disebut dengan kafarat. Ya, ada disebut dengan dam. Apa itu kafarat?
yaitu denda yang harus dibayar oleh pelaku haji yang melanggar aturan-aturan haji. Contoh, ketika kita melaksanakan haji, kemudian ada pelanggaran haji yang sifatnya wajib, maka itu nanti di dalam buku manasik haji itu tolong dibaca sebelum berangkat. Ini masih ada waktu, baca itu yang namanya rukun haji, wajib haji. Ini dua ini yang harus paham. Karena dua ini yang akan membatalkan dan mengurangi nilai pahala ibadah haji yang hanya pertama dan sekali seumur hidup. Dan tidak bisa Anda ulang untuk haji tahun berikutnya. Untuk menutupi apa yang wajib tadi yang pertama. Begitu juga ibadah umrah. Saya tidak perlu bimbingan haji karena pasti semua sudah mengikuti manasik haji. Tinggal diperhatikan yang pokok-pokok saja. Kemudian ada yang harus dibayar denda ketika ada melakukan pelanggaran haji. Contohnya apa? Ada yang diwajibkan ganti dengan puasa 10 hari. Bagi orang yang kerjakan haji, dia wajib mengganti pelanggaran haji tadi dengan 10 puasa, 10 hari. 3 hari dia wajib berpuasa di kota Makkah, dan 7 hari setelah dia kembali ke tanah air harus dia bayar dengan puasa 7 hari, sehingga jadilah 10 hari. Ini denda dan hukuman bagi pelanggar ibadah haji yang berkaitan dengan hukum wajib dan rukun haji. Kalau wajib haji bayar denda, kalau rukun haji membatalkan ibadah haji, itu perbedaan. Bisa dipahami ini Pak? Baik. Kemudian doa makan. Jangan lupa tertawa, ini bukan doa makan untuk ini. Pada saat kita memahami kalimat talbiyah, usahakan Bapak Ibu yang berangkat haji, saya minta dengan penuh hormat, penuh semangat. Mari Pak. Boleh duduk di sini Pak. Boleh kita lanjut? Baik. Gimana tadi saya jelaskan tadi? Doa makan. Kenapa sudah di doa makan? Yang salah bilang atau yang salah dengar? Baik. Perbedaan kalimat talbiyah. Ingat, kalimat talbiyah adalah absensi Allah kepada kita. Allah absensi. Tanda absennya bagaimana? Labbaik Allahumma labbaik. Kalau di sekolah di kelas, hadir. Fulan bin fulan, hadir. Kalau di tanah suci, labbaik Allahumma labbaik. Karena di situ Allah akan jawab absensinya Allah kepada kita. Ketika kita menunaikan ibadah haji dengan ikhlas dari harta yang halal, harta yang baik, ketika seorang pelaku haji dan umrah berkata, labbaik Allahumma labbaik, jawaban Allah dari langit kata Nabi, sa'daika labbaika, engkau bahagia dengan seruan panggilanmu itu wahai hamba. Maluka halal, wazaduka halal, dan seterusnya. Kata Allah, aku dengar seruan panggilanku dengan ucapan labbaikamu. Bahagia untukmu wahai pelaku haji, karena engkau berangkat dengan tulus karena aku, engkau memenuhi panggilanku karena aku, engkau mengenakan pakaian yang halal yang kuperintahkan, engkau mengendarai kendaraan yang halal, semua pemberangkatan engkau siapkan dengan yang halal dan baik. Maka sa'daika walakal jannah, kebahagiaan untukmu, surga sebagai gantinya. Jadi Ibu, Bapak, jangan perhatikan kopor, perhatikan itu kalimat-kalimat doa. Karena kita di sana itu mau pergi di sana bukan supaya pulang orang panggil haji. Hanya di Indonesia itu ada panggilan haji. Bagaimana Pak Haji? Orang di Malaysia di mana mereka tidak panggil haji, mereka panggil fulan bin fulan. Ibadah haji itu yang orang dengar cuma ada di kota Makkah, kota Madinah. Ya haji, roh, mosh.
Hanya itu. Setelah keluar dari Jeddah, tidak ada lagi panggilan itu. Jadi suatu saat ada pengalaman Saya Pak Haji. ketika tiba di Jeddah mau berangkat pulang. Ibu di kota Saudi, baik Makkah maupun Madinah, jangan cari musola. Tidak ada musola. Kita orang kumpul di bandara. Tiba waktu sholat, ambil air wudhu, jangan berpikir sama di orang di sini ada tempat wudhu. Kalau di bandara King Abdul Aziz itu biasanya Semua yang ada keluar air di situ tempat wudhu. sehingga wastafel tempat orang cuci tangan, Orang wudhu di situ kaki naik ke atas. saya tanya sama petugas haji, sama salah seorang petugas bandara, saya katakan, ya Maula, akan nahnu nusalli fi hadzal makan. Dia bilang, yang kalau bahasa Indonesia, saya tanya, di mana tempat kita musola? Kemudian haji dan apa namanya petugas bandara bilang, apa? Di mana tempat kita musola? Maksudnya musola. Dia bilang syuhad. Dia bilang iya, kulluna musola. Semua tempat ini tempat sembahyang sama. Jadi ada orang sampai di meja, ada orang sampai di kursi. Pokoknya di mana ada tempat kosong, di situ orang sholat. Karena yang dimaksud di situ adalah Yang engkau tempati adalah tanah haram. semua itu tempat untuk sholat. Al-ardu kulluha masjid illal maqbara wal hammam, kata Nabi. Bumi di mana saja bisa kau tempati untuk sholat, kecuali dua, kuburan dan Kamar mandi yang tidak boleh dijadikan tempat sholat. Bisa perhatikan ini para pelaku haji. Kemudian yang terakhir, saya cuma ingatkan bahwa ketika kita melaksanakan umrah, kalimat talbiyah dimulai dari nikah. Setelah pakai ihram, dia berakhir ketika kita sudah mulai melakukan tawaf. Itu pelaku umrah. Kalau pelaku haji, dia mulai mengucapkan kalimat talbiyah pada saat dia dinikah menggunakan ihram, nanti berakhir itu kalimat labbaik Allahumma labbaik ketika tiba tanggal 10 Dzulhijjah pas selesai Jamratul Aqabah. Maka disitulah berakhir kalimat labbaik Allahumma labbaik. Jadi lebih panjang yang ibadah haji. Jadi perbedaan-perbedaan itu orang diperhatikan, karena orang ke sana itu bukan cari fasilitas, bukan cari kenyamanan, tapi yang orang cari adalah keridhaan Allah dalam melaksanakan ibadah. Hal juga yang perlu saya ingatkan, Bapak Ibu para pelaku haji, jangan bergibah. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan, kata Tuhan. Jangan kau cari-cari kesalahan orang. Jangan engkau bergunjing dan bergibah dengan teman-teman seperjalananmu. Ingat, bagimu itu hal kecil, tapi bagi Allah itulah yang mengurangi nilai dan kualitas ibadahmu, baik umrah dan haji. Jadi kalau ada yang bikin jengkel, Pak, simpan di hati, nanti lepas di Indonesia. Boleh begitu? Coba begitu Ustaz. Kan masih ada hari raya Idul Fitri, mohon maaf. Yang penting kau lepas. Kalau ada Riki lagi Idul Fitri, kalau sudah Riki, sudah ente urusannya Allah Subhanahu Wa Taala, sudah begitu. Yang pasti dan yang jelas, Bapak Ibu para pelaku haji, yang diingatkan pertama, jangan cari-cari kesalahan teman seperjalanan. Jangan engkau bergunjing. Apa itu bergunjing? Engkau berbicara tentang kekurangan temanmu dalam perjalanan. Ini nilai yang akan Anda dapati ketika pulang haji. Hanya panggilan Pak Haji, Ibu Haji, tidak ada. Bisa dipahami. Kemudian ketika sudah Selesai mengerjakan rukun haji, juga disertai dengan wajib haji. Kalau masih ada waktu, laksanakan sunnah haji. Tidak wajib, tapi dianjurkan untuk kita laksanakan. Haji tamattu ataupun haji ifrad dan haji qiran, ketiga bentuk ibadah haji ini semua ada konsekuensi masing-masing. Bisa dipahami, Bapak? Ya. Jadi tolong diperhatikan yang Bapak punya tanggung jawab keluarga, ada istri. Kalau mau kemana-mana, kalau boleh kau pegang tangan. Ya di sini kau lepas tangan, di sana kau pegang tangan. karena jamaah di sana juga sama dengan orang di sini. Ketika pawai ta'aruf masih boleh hitung 1.000 orang, kalau di sana juta Pak.
Ya, kita memang betul Ada gelang atau ada tanda barcode yang bisa dipakai. Tapi kalau mau cari pun 3 hari baru buku dapat, 3 hari diberi tidur. betul tidak? Di sana orang tidak perlu tanya, nanti bapak siapa, nanti tinggal di mana tidak. Dapat tak, orang langsung bawa di tempat karantina. Kalau dia orang tua yang sudah pikun atau orang yang sakit, ini yang mesti Diperhatikan, yaitu keselamatan daripada keamanan dari anggota-anggota kita. Masing-masing lah setiap orang yang bawa keluarganya memperhatikan. Yang terakhir, kita diminta untuk sama-sama mendoakan keluarga Bapak Sofyan serta keluarga yang akan berangkat. Bagi saudara-saudara yang muslim, saya pimpin dengan doa pengantar melaksanakan ibadah haji, dan bagi saudara-saudara yang non muslim mungkin juga bisa ikut mendoakan sesuai dengan keyakinan. Sebelum saya jelaskan, sebelum saya ucapkan doanya, saya minta kepada Pak Sofyan, tolong dipahami arti doa yang singkat ini dan tolong diaminkan. Doa yang akan saya ucapkan bunyinya begini, Pak. Allahumma, ini doa yang Nabi ajarkan kalau mau pergi haji. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifah fil ahli. Allahumma inni na'udzu bika min al-fitnati wal kabatu fil munqar. Allahumma udna qablu khawin alaina as-safar. Allahumma taqabbal minna du'ana wa niyatana wa hajatana. Ya muyassir kulli asir, yassir alaina fi hadha as-safar. Fa innaka anta taysir, fa alayka yasir. Itu arti Pak Sofyan, cari di Google. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik kawanku dalam perjalanan, dan Engkaulah sebaik-baik penggantiku di tengah-tengah keluarga yang aku tinggalkan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari beratnya perjalananku ini. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perkawanan yang tidak berguna dalam perjalanan. Ya Allah, dekatkan jalan tempuh yang akan kami tempuh. Bagi sebagian itu terasa jauh, maka Engkau jadikan perasaan jauh itu jadi dekat di antara perjalanan kami. Ya Allah, Engkau Tuhan yang memudahkan setiap yang sulit. Mudahkan segala urusan dan kesulitan yang kami dapati dalam perjalanan. Ya Allah, kepada siapa lagi kami berlindung kecuali kepada Engkau yang Maha Kuasa di atas segala yang kuasa. Ya Allah, aku pasrahkan hidup dan matiku serta yang menjadi tanggung jawabku di dunia hingga berjumpa dengan Engkau di akhirat kelak nanti. Ya Allah, terima niat kami, terima doa kami, dan terima ibadah kami. Ini doa yang akan saya ucapkan. Yang punya hajat wajib mengaminkan, karena yang mau berangkat saudara bukan torang. Torang doa makan itu boleh, Bapak aminkan doa ini. Bisa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bapak Ibu, sebelum itu saya ingin menyampaikan berita kita bahwa guru kita, Ustaz kita ya, hari ini telah berpulang ke rahmatullah, Bapak Dr. Haji Akhir Mustafa. Beliau meninggal di Jendolo, beliau dengan kita puluhan tahun tinggal di Pakistan bersama kita. Saya minta izin kepada keluarga saya berhajat untuk mengawalinya dengan mengirimkan surat Al-Fatihah kepada almarhum. Semoga Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Akhir Mustafa ditempatkan di sisi Allah dan tempat yang sebaik-baiknya. Kemudian doa kita sesuai dengan doa mohon keselamatan dan keamanan untuk berangkat haji. Al-Fatihah. An-Nawma taqabbalus salah wa du'a thumma ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in, wa nakhussu khususan ila hadratir ruh liman ijtama'na hahuna bisababihi wa li ajli al-Ustaz Wahid Mustafa wa usulihi wa furu'ihi wa dhawil huquq alaihim ajma'in. Anna Allah yatabashsharu bi rahmati wal maghfirati wa anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'ali darajatihim fil jannati wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Lahum bisirri wal haqqi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من الضغنة والكابة في المنخلق. اللهم اغفر الأرض وهون علينا السفر. يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسر عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اقض يا الله دعاءنا ونياتنا وحاجاتنا وعبادتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد lillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas doa dan amin yang telah kita panjatkan dengan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita baca doa makan, karena saya diminta sekaligus doa makan dan doa pulang, jadi habis makan pulang. Bapak calon haji, kalau boleh dari sekian banyak doa yang diajarkan di manasik, kalau boleh panggil istri, panggil anak-anak sebelum berangkat sholat sunnah qaulat 2 rakaat, minta ampun kepada Allah dari tanah air ini, minta Allah mudahkan segala urusan. Karena ingat, di saat kita punya hajat, itu yang kita minta kepada Allah, karena kesulitan kita tidak pernah tahu dalam perjalanan. Kemudian kalau boleh, jangan cuma hafal doa makan dan doa tidur ya. Saya yakin kalau saya tanya ke Pak Sofyan coba doa makan lagi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan saya yakin itu, karena memang di TK, di sekolah-sekolah dasar, guru-guru agama Islam yang orang ajar orang kanan cuma dua makan dan dua tidur. Makanya orang kanan cuma kau makan dan kau tidur di hari ini. Jadi kalau boleh hafal itu doa pendek, yaitu pada saat kita melihat Baitullah yang pertama. Jadi kita tiba di Masjidil Haram, kita masuk dan lihat pintu, ya, pintu Masjidil Haram, ucapkan itu doa yang dibaca setiap habis sholat. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Itu diulang-ulang sampai ketika sudah masuk dari maqaf, masuk menuju dia ada turun Pak, kalau dari atas ke bawah itu maqaf tempat Baitullah. Pada waktu Bapak Ibu Saudara melihat Baitullah, hafal doa yang pendek. Ada di buku nasi. Itu doa ketika pertama kali kita melihat Ka'bah, karena di situ pintu langit terbuka. Kata Nabi. Apa doanya? Ini Ibu pasti tahu. Allahumma zid hadzal baiti tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Allahumma zid man syarrafahu wa karramahu wa 'azzamahu tashrifan wa ta'ziman wa mahabatan wa birran. Artinya, ya Allah, tambahkan kemuliaan, keagungan, kehebatan kepada rumahmu ini, Baitullah. Ya Allah, siapa saja yang datang ke Baitullah ini, muliakan, agungkan, dan jadikan mereka orang-orang yang mulia ketika berada di Makkah hingga mereka pulang ke tanah air. Ya Allah, jadikan semua ibadah yang kami mulai dengan melihat Baitullah, Engkau terima segala ibadah dan pengorbanan kami, karena inilah perintah terakhir yang kami akan laksanakan. Tolong dihafal itu doa ketika melihat Baitullah, karena disitulah awal mula kita berminta kepada Allah. Jadi paham Pak? Kalau rasa setengah mati Pak, hafal doa makan. Mari kita baca. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.